Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus pembahasan kita akan lebih ke pembahasan komen-komen yang bagus yang sudah di-highlight oleh Sato dan juga charting altcoins ya. Oke, kita bisa lihat di sini kondisi untuk Bitcoin, kita bisa lihat ya mulai bereaksi terhadap 66.253 sebagai suatu support ya. Nah, seperti yang gue bilang di DCWT sesi 1, kita ada resiko terjadi double top ya, resiko terjadi double top tapi tentunya masih jauh dari konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu apabila dia daily close di bawah dari 65.000 dan menjadi resisten. Nah, itu konfirmasinya gitu. Jadi masih ada kemungkinan selamat, tetapi mulai ada potensi double top begitu ya. Oke, untuk TA-nya kita bahas lagi di belakang. Sekarang kita kembali fokus dulu ke komen karena cukup banyak kata satu ya. Oke, yang pertama itu sebentar, ini kurang, kok dia suka ini. Dia nggak tahu kenapa suka ngeriset lagi ke bawah ya. Dari user OC8LT ya. Keren Toshi, bener bikin aset jadi selamat dari para bandar. You're welcome ya. Next dari Muhammad Bahrudin. Siang Bang Toshi, lo misal megang altcoin seperti DOT, Matic, dan Solana masih aman nggak pada tahun ini? Dan buat tahun kedepannya, terima kasih sebelumnya buat infonya Bang. Jadi gini, kalau DOT, Matic, Solana itu mungkin udah masuk ke dalam large caps begitu. Jadi gue ada tapi nggak mayoritas tuh di situ. Mungkin yang besar tuh Solana masuk salah satu yang besar ya. Solana lumayan besar gue pegang, BNB juga lumayan, tapi tetap signifikan lebih kecil dibandingkan dengan BTC dan Ethereum begitu ya. Dan untuk tahun depan kalau sampai kita masih sesuai dengan teori 28 November, in theory masih oke ya. Akhir-akhir 2025 mungkin kita sudah mulai harus pertimbangkan untuk lebih TP agresif begitu ya. Kalau keluar SOP TP ya kita TP begitu ya. Kalau belum SOP TP ya lagi-lagi kalau gua sih santai aja begitu ya. Tapi harus ingat bahwa gua portonya 70-30 begitu. Nanti mungkin kalau udah QE nggak diapa-apain juga otomatis berubah karena alts-nya biasanya ngepam begitu ya. Oke, next kita akan geser ke ini, gue bingung dibacanya toll play atau tolle play ya. Seperti biasa Bang Toshi, pembahasan yang menarik dan berkualitas, terutama free no class. Mantap ya, memang nggak mau pakai kelas-kelas ya, pakai kelas-kelas malah pusing ya. Next selanjutnya ke Ricky Ramdhani. Oh ya, gue ingetin sekali lagi ya, di kita nggak ada kelas, nggak ada titip dana, nggak ada apapun. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan TCI, minta-minta duit ke para subscriber, udah pasti scam ya. Jadi ekstra hati-hati karena sekali lagi TCI tidak memungut biaya apapun ke para subscriber ya. Next dari Ricky Ramdhani ya, makasih Bang Toshi update-nya. Boleh dong Bang yang bacain komennya. Satu. Nggak, kalau satu dia lebih fokusnya ke belakang layar begitu sama tim gue yang lain. Nah, jadi kalau gue lebih fokus ke materi-materi apa yang mau dibahas begitu. Jadi sudah ada pembagian tugasnya biar nggak pusing begitu ya. Next dari Sanusi Izam ya. Mantap emak. Mantap emak-emak ini, ngomelnya nggak bosen-bosenin. Jangan pernah berhenti ngomelin kita ya. Tenang, nggak akan bosen kok gue ngomelin orang. Oke ya. Next dari Abrisuna, nggak bosan-bosan wejangan dari Bang Toshi, benar-benar bikin kita sadar berkali-kali. Thanks banget. Izin nanya Bang, kenapa peluru DCA lu kalau ini satu pernah ngomong nih urusan komen ini ya. Peluru DCA lu kalau market lagi di atas malah 50%, tapi kalau market lagi di bawah DCA lu jadi 25%. Bukannya lebih bagus gede kalau market tambah ke bawah? Maaf Bang, pertanyaan yang labil. Nggak labil, ini pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan yang objektif menurut gua. That's really good ya. Kata Sato yang ini jawabannya udah ada di bawah dan menurut Sato ini sesuai dengan pandangan kita. Coba gua baca ya. Bantu jawab sepemahamanku aja. Maaf kalau salah, mungkin bisa Kotoshi benerin. Menurut Kotoshi lebih prefer tunggu ada tanda atau konfirmasi bullish baru mau taruh 50%. Peluru ketimbang gambling, nangkep pisau jatuh. Mantap, mantap, mantap. Ini Rini ini luar biasa nih. Berarti penonton setia banget karena gue udah sering kali bahas kenapa seperti itu ya. Dan lagi-lagi ya, ini pertanyaan bagus banget menurut gue. Ini pertanyaan bagus dan artinya lu benar-benar mau belajar. Ya, jadi ini dua, apa ini bisa dibilang ini satu, ya bukan cuma satu tapi dua komen yang luar biasa nih ya. Jadi di sini terbukti bahwa yang mau dengerin bisa ngerti gitu, dan yang masih belum mengerti bertanya, dan pertanyaan juga berkualitas. Ini alasannya kenapa
gue mungkin terus termotivasi untuk terus bikin konten ya. Karena ini nih para subscriber gue yang mengerti esensi dari cara trading gue. Really cool ya. Gue lanjut lagi. Toh Kotoshi udah pegang BTC pas harga di 15.000, 17.000. Jadi dia nothing to lose. Kalaupun udah konfirmasi bullish tapi tiba-tiba shit happens seperti terjadi Black Swan event, keuntungan dari 15.000, 17.000 tetap nutup. Jadi nggak ada salahnya tunggu konfirmasi bullish yang cenderung punya risk reward ratio lebih kecil ketimbang nangkap pisau jatuh. Bener banget. Risk reward ratio-nya kalau dia bisa mantul itu sangat menarik. Makanya gue naikin 50%. Dan itu tanda-tandanya adalah kalau dia bisa reclaim. Nah, tapi reclaim BSB seperti yang kita sudah sering bahas di sini ya. Reclaim BSB itu nggak selalu fruitful, nggak selalu mantul. Kayak contoh yang kemarin juga subscriber gue lupa namanya siapa, point out kayak di sini gitu bang. Tapi ini jebol nih. Nah, bener. Setiap kali reclaim tuh nggak selalu berbuah. Kayak contoh reclaim tidak berbuah lagi tuh di cycle sebelumnya ya. Reclaim tidak berbuah di sini, reclaim jebol begitu. Nah, maka dari itu gua belum naik sampai 100% gitu. Tapi kalau sampai mantul seperti di sini ya, seperti di sini, lu lihat sendiri minggu-minggu ke depannya ngepam begitu. Maka dari itu risk reward ratio-nya sesuai dengan komennya Rini ini tepat, jadi menarik gitu. Tapi kalau sampai amit-amit kena Black Swan dan drop ke bawah, nggak masalah karena harga rata-rata gue masih jauh di bawah. That's really cool ya. Gue happy banget dengan dua interaction ini ya. Gue harap semakin banyak interaction kayak gini karena ini menunjukkan bahwa para subscriber gue pelan-pelan mulai semuanya kebayang dengan cara trading ala TCI begitu ya. Oke, next kita geser lagi ke Bushcraft ya. Hanya bisa like, no skip iklan dan ucapan thanks untuk abangku ini. Thank you ya, itu very helpful ya. Next dari Shinhai 1894. Terima kasih Bang Toshi dan Bang Sato. Saya nonton setiap hari, saya pemula yang baru belajar, masih bingung soal DCA. Belinya sudah paham dicicil misalnya 100.000 setiap sekian waktu, tapi nyicil TP-nya bagaimana? Apakah setelah 10 kali nyicil beli TP untungnya aja? Oke, ini kebayang ya. Kalau untuk TP, sebenarnya gue akan melakukan TP itu kalau sudah terjadi weekly close di atas dari bukan BSB, tapi di atas dari Bollinger Band ya. Di sini, kayak kita ambil contoh BTC, ini gue visualisasinya aja ya. Kita bisa lihat TP pertama terjadi di Januari 2023. TP gue akumulasi lagi. Ya bebas, lu mau TP terus diambil juga balik lagi ke lu masing-masing ya. Nah, kalau gue SOP-nya tunggu sampai naik 100%, apalagi kalau baru TP pertama ya. Naik sampai 100%, baru TP selanjutnya kalau weekly close di atas lagi dari Bollinger Band. Nah, ini terjadi di Februari 2024. TP lagi dan TP lagi. Begitu kurang lebih gambarannya. Tapi, sebenarnya kalau lu nggak mau pusing, nanti gua akan ingetin juga di DCWT. Kapan kita TP. Biasanya tuh kan gua ingetin di DCWT sesi 1. Begitu. Ya, good question ya. Ini menunjukkan bahwa lu benar-benar pengen belajar. Dan itu ya, channel gua tuh untuk orang yang benar-benar pengen belajar. Karena kalau nggak pengen belajar ujung-ujungnya ya hilang sendiri. Itu udah terus sering terjadi ya. Good. Next dari Juragan Lembu. Wah, ini nih komentar setia kita ya. Berkat wejangan Bang Toshi tetap DCA yang menang. Padahal di grup sebelah harus alin sebelum ketinggalan. Betul kata Bang Toshi, harus pandai filter semua info. Jadinya aman, aku tetap ingat nasihat yang Toshi. Tetap DCA, jangan FOMO. Akhirnya hari ini turun. Dapat harga diskon lagi untuk DCA akan datang. Makasih Toshi and team. Thank you for the nice comment. Dan itu dia makanya alasannya kenapa gue selalu bilang DCA is king ya. Kenapa kita bilang DCA is king? Karena kita harus sadar pada dasarnya kita manusia itu terbatas. Kita nggak tahu masa depan seperti apa ya. Kita bisa beranalisa dan gue punya main scenario dan seterusnya. Tetapi kita sadar bahwa itu bisa kebalikannya. Nah, cara terbaik untuk bisa menghindari resiko itu, resiko bahwa kita bukan Tuhan dan tidak tahu apa yang terjadi adalah dengan DCA. Tinggal taktiknya adalah mau berapa besar pelurunya. 100%, 50%, 75%, nah itu tergantung dari TA dan fundamental, plus juga on-chain tentunya ya. Next, kita lihat lagi dari siapa nih? Dari Kios Crypto, ini juga salah satu subscriber kita yang suka komen nih ya.
Salam sehat, jangan menyerah berbagi kebaikan. Ya, benar ya, jangan menyerah berbagi kebaikan karena tabur tuai itu nyata. Gue rasakan sendiri dalam hidup, gue rasa seperti itu ya. Buat lu yang pernah juga tabur tuai pasti ngerasain apa yang lu tabur. Kalau lu nabur hal baik akan menuai juga hal baik, begitu ya. Soalnya saya lupa kapan saya beli koin ini. Semalam malam iseng cek wallet, total IDRC Solanaku 3 jutaan. Ya dengan kepala dinginku ku jual semua dah buat alihkan ke BTC dan Ethereum. Ya, nice, 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 nice ya. Nice. Jadi lagi-lagi kalau gua sih yang penting gini 70-30 ya. 70-30 di awal cycle sampai at least QE lah ya. Selama masih QT gua akan usahakan tetap 70-30. Supaya apa? Supaya kalau terjadi volatility yang tidak diharapkan, Porto cenderung aman ya. Yang mana orang-orang bilang ada, waduh gila Porto gue minus 60, 70 ya. Bahkan ada yang 80 ya. Cuma satu orang tuh yang gue dengar 80. Gue Porto paling mentok belasan persen minus. Kenapa ya? Karena itu banyak ini BTC dan Ethereum gitu ya. Nah, udah di masa-masa QE, interest rate udah mulai turun. Sebenarnya gini, harus udah turun dulu, bukan lagi on the way turun. Kalau on the way turun, malah kita ngelihat kadang-kadang BTC bisa ikutan turun ya. Tapi kalau udah di bawah dan balance sheet udah naik, nah disitulah seringkali kita mendapatkan liquidity yang cukup untuk altcoins lebih ngepump begitu. Tapi di masa-masa QT, historically speaking lebih baik 70-30 secara ketat begitu ya. Next kita dari ini ada yang kelewat nggak ya? Oh nggak, udah ada. Oke. Dari Hendry Desar ya, oke itulah. Hai Mak Toshi, waduh Mak Toshi ya. Saya minta saran, semenjak subscribe TCI 3 bulan terakhir sudah profit terus. Tiap bulan 100, wow, mantap, mantap, tiap bulan 100 jutaan. Memang punya passive income juga sekitar 6 jutaan. Masih ada gaji dari kantor 25 jutaan. Wah, mantap nih ya, luar biasa. Saya pikir kalau saya jadi full time trader akan semakin banyak peluang di market. Bagaimana sarannya? Apakah tetap jadi karyawan atau full trader? Kapan waktu yang pas buat mutusin jadi full trader? Terima kasih, maju terus TCI. Kalau menurut gua ya, sayang banget kalau lu ngelepasin kerjaan lu di kantor, apalagi udah dengan gaji 25 juta per bulan. Itu apalagi kalau di kantor gitu ya, that's not a small amount gitu. Berarti kalau di kantor kemungkinan besar antara ya nggak tahu antara karyawan atau lu yang punya juga mungkin ya. Nah, tapi intinya apa, kalau menurut gua pribadi jangan ya. Untuk jadi full time trader itu lu pasti ujung-ujungnya akan lebih sering melakukan trade yang jangka lebih pendek begitu, dan itu sangat berbeda dibandingkan dengan cara DCWT begitu yang kita daily seperti itu ya. Nah, untuk daily itu kenapa gue bikin daily ya, dan time frame-nya juga nggak pendek, itu supaya semua orang bisa lakuin begitu. Jadi kalau udah profit gitu ya, ya udah nggak apa, menurut gua tetap lakuin pekerjaan di kantor lu juga udah punya passive income. This is really good, ya. Jadi kalau menurut gua jangan dulu mikirin jadi full time trader. eh Lu lebih baik investing jangka panjang dan spot begitu ya. Untuk futures boleh ya, boleh ada setup gitu ya. Tapi jangan sampai jadi ini, soalnya udah sayang sih menurut gua ya. Lu udah ada gaji 25 juta, itu kan udah berarti udah dalam tanda kutip udah ya bukan pasti ya, tapi udah lebih terukur gitu. Jadi lebih baik sih lu fokus lagi untuk dibagi-bagi lagi gitu posnya ya untuk investment lo begitu, instead of lu pengen jadi full time trader. Karena jujur full time trader itu statistiknya not good sih full time trading ya. Dan gua pribadi walaupun dulu jadi full time trader gitu ya, cuma fokus trading, profit sih, tapi gua rasa jadi gua nggak punya waktu dikit-dikit lihat chart gitu karena time frame lebih pendek begitu. Jadi kalau lu sekarang udah nyaman dengan hidup lu seperti ini, lebih baik sih jalanin seperti sekarang aja, karena kalau gue lihat dari situasi lu ini udah bagus banget ya. Next kita geser dari Izat 5120 ya. Gua dari Malaysia Bang, terima kasih karena always update. Gua udah mulai profit berbanding sebelum ini karena gua always hold aja. Kayak ini gua take profit jika udah sampai target. Mantap ya. Next dari user GQ ini ya. Bang, gua fans baru lu. Bang, kalau mau trading di mana ya rekomendasinya? Nah, tergantung lu maunya kayak gimana, di Indo atau di luar. Kalau lu pengen DCA murni, pakai IDR, nggak pakai chart, lebih baik di Indo aja, lebih gampang semuanya ya. Lu bisa pakai Indodex, lu bisa pakai toko kripto, udah banyak lah. Lu bisa cek juga di bawah di link
di link description gue di bawah ya. Ada lengkap, ada yang dari luar dan dalam. Tapi kalau lu pengen pakai kalau lu cuma DCA murni, mendingan di Indo aja biar nggak sulit ya. Tapi kalau lu pengen charting, pengen pakai TA, lebih baik pakai USDT. Nah, kalau pakai USDT udah mendingan di luar begitu ya. Ada banyak, ada Bybit, ada lagi Git.io, dan ada banyak lah ya, lu bisa pilih Lbank dan seterusnya ya. Next ada dari Nova aja panjang soalnya ya. Masih fokus DCA terus, fokus DCA all in. Oh, maksudnya mungkin all in di DCA kali ya. Karena kalau all in sekali hajar sih jangan ya. Melalui side hustle minimal 3 hari sekali, momen terbaik pas koreksi. Yang penting ada tabungan yang cukup buat transport dan cukup buat makan sebulan. Gua nggak peduli orang bilang gua hidup gembel dan pelit, minimalkan pengeluaran seminimal mungkin. Yang penting jangan sampai sakit. Fokus jaga kesehatan, jaga mental tetap aman. Tinggalin semua sosmed nggak jelas dan berita-berita nggak penting, gosip dan sebagainya. Fokusin channel-channel pengembangan diri dan channel kayak gini yang ngebahas TA dan fundamental ya. Biar fokus kita makin solid dan biar nggak ketinggalan berita. Percayalah, disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri yang tetap konsisten. Mesin tempur nggak boleh rusak sebelum sukses. Semangat untuk kita semua. Mantap, mantap, mantap ya. Jadi the name of the game itu bukan to look rich, bukan buat terlihat kaya, tapi untuk beneran kaya. Begitu ya, jangan sampai dari atas sampai bawah branded ya. Wah, Gucci gang sampai rumah pusing semuanya diketokin pinjol. Jangan sampai kayak gitu. Mendingan dikatain gembel di luar, tapi pulang santai, makan tenang, minum tenang, nggak usah mikirin pinjol dan kawan-kawan. Begitu. This is a really really good mindset menurut gua ya. Next. Udah beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu sedikit ke TA lagi. Tadi kan Bitcoin udah, masih sama ya. Sebenarnya yang paling penting adalah BSB-nya jebol atau enggak. Kalau BSB-nya bertahan dan mantul, weekly close di atas dari 70.000, kita masuk ke skenario utama menjadi bullish ya. Tapi sebelum itu terjadi masih bearish ya. Main scenario masih bearish karena ya, kita nggak bisa pungkiri ini masih low, lower high, lower low, dan potensi masih terjadi suatu lower high di sini. Tapi kalau ternyata Bitcoin bisa mantul dan weekly close di atas 70.000, artinya mulai ada perubahan struktur di weekly. Dan itu usually bisa membawa sampai ke new all time high. Nggak ya, kita nggak bisa bilang pasti ya. Tapi cenderung seperti itu dari cycle-cycle sebelumnya ya. Perubahan struktur dan ya tanda-tanda universal lah in general ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Untuk indeks dolar kondisinya sih masih mirip-mirip kayak tadi pagi ya. Masih bergelut dengan EMA 20. Kita lihat dia bisa taklukkan atau enggak, bisa bertahan di atas dari EMA 20 atau tidak ya. Next, Bitcoin dominance masih lanjut koreksi tapi ketahan di 56,04. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya, nah tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim. Ya, sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung price pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random price pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx.
Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short kita kena target TP di EMA 50. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar ya 4, something lah, 4,22% kalau tadi kita lihat tarik sekilas ya. Jadi posisi short sudah profit, posisi longnya gini, sebenarnya kemarin itu nggak ke retest EMA 50-nya. Jadi baru di retest hari ini. Jadi kita masih belum bisa buka posisi long karena belum terjadi retest pertama ya. Jadi kita lihat besok pagi jam 7, kalau Cardano daily close di atas dari EMA 50, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di EMA 20. Untuk posisi spot, berarti buy limit sih ada di 0,396, di 0,37, dan di 0,35. Next kita masuk ke render. Untuk render ini sempat ini ya, yang pair kita biasa render USDT di Binance dulu udah ganti kan, udah stop tuh. Nah sekarang jadi gua ke yang versi trading view-nya, jadi ke indeksnya. Jadi otomatis chartingnya rada sedikit berbeda ya. Kita bahas struktur-struktur terbaru. Jadi untuk secara spotnya ada di 6,130 untuk buy limit pertama, buy limit kedua kurang naik sedikit. Ada di sini ya, ada di angka 5,966. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kalau besok pagi jam 7 daily close-nya masih di atas dari 6,13, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP bisa di MA 20 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP sudah terjadi retest berkali-kali. Sudah berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Buat lo yang masih pegang posisi short, dari sini berarti ya gile juga lo ya. Tahan banget megangnya ya. Untuk posisi shortnya masih boleh dipertahankan. Karena belum terjadi daily close di atas. Berarti belum break struktur ya. Nah, jadi untuk buy limitnya masih sama di EMA 20. Kalau lo mau lebih konservatif, mungkin bolehlah di sini ya. Di angka 0,595 begitu. Itu struktur terendah kemarin lah yang terbentuk di daerah situ. Tapi nggak cukup kuat untuk jadi buka posisi sih menurut gua ya. Tapi buat target TP boleh lah ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di EMA 20 di 0,57, di 0,55, dan di 0,54 yaitu EMA 200 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan ya, hari ini seingat gue akan keluar beberapa data penting. 2 kalau nggak salah ya. Nah, buat lo yang punya posisi futures, hati-hati. Nanti malam jam 9 akan keluar 2 data penting. Jadi siap-siap, kalau udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak bersahabat. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.